Assalamualaikum. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and have a nice day today. Today we are going to learn about chapter 1. In chapter 1, we are going to learn or we are going to study about talking about self. There are 3 points here. While we are going to learn about talking about self, ada 3 hal atau 3 poin yang akan kita bahas ketika kita akan memperkenalkan diri kita. Yang pertama adalah first point is things to talk in talking about self. Second is introducing ourself, and then third is introducing other people. We come to the first point. Kita ke poin yang pertama. Ya, in the first point, thing to talk in talking about self. Okay, there are several points here we can share or we can show to other people while we are going to introduce about ourselves. Ada beberapa poin yang bisa kita share atau bisa kita tunjukkan ke orang-orang ketika kita memperkenalkan diri kita atau orang lain. Apa saja? Okay, the first is name. While we are introduce each other or introduce with other people, of course we mention about name. It is impossible for us without mention our name, ya. Jadi yang pertama adalah name atau nama. Jadi tidak bisa kita pungkiri atau ini wajib hukumnya ketika kita memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan orang lain, secara otomatis pasti kita akan menyebutkan nama kita. Jadi nggak mungkin kan kita kenalan nggak menyebutkan nama. It is impossible. And then second point is while we introduce each other, sometimes we can ask or we can mention or we can share about our age atau usia. Yang kedua, mungkin kita juga bisa sharing atau menanyakan atau kita bisa memberitahu kepada orang lain tentang usia kita. How old are you? Misalnya, I am 25 years old. I am 16 years old. Saya berusia 16 tahun dan sebagainya. And then the third point is address. Where do you live? I live in bla bla bla. Hal yang ketiga biasanya yang umum kita beritahu atau ketika memperkenalkan diri kita yaitu alamat. Di mana kita tinggal, berasal dari mana kita dan sebagainya. It is talking about their address. And then next sometimes we can share or we can tell to other people about our family. Bisa saja kita juga menceritakan atau sharing about our family, bahwa kita misalnya punya kakak, adik dan sebagainya. I have 2 brother and 1 sister. Misalnya saya punya 2 kakak laki-laki dan adik perempuan misalnya. And then for the last, sometimes we can tell about our hobby. Misalnya ketika kita memperkenalkan diri kita atau kita sudah memperkenalan, kita juga bisa sharing tentang our hobby. We share or we tell to other people about our hobby. Misalnya my hobby is sleeping. Gak mungkin kan hobi kita tidur, yang pastinya hobi kita harus baik-baik atau harus yang bagus-bagus. Misalnya my hobby is reading a novel. My hobby is writing dan sebagainya. Jika hobinya itu hanya satu, maka kita menggunakan is, ya. My hobby is writing a novel. Misalnya, my hobby is cooking. Itu jika hobinya hanya satu, ya. Ingat-ingat ya. Kemudian, bagaimana Miss kalau misalnya hobinya lebih dari satu? Karena saya punya hobi lebih dari satu. How about if we have hobbies more than one? Bagaimana? Berarti kita menggunakan are, ya. Jadi kita bisa menjelaskannya dengan menggunakan are to tell that are plural. Misalnya, my hobbies are singing and dancing. Ya, karena hobinya lebih dari satu yaitu 2. Jadi menggunakan are. Okay, next, those are several points while we talking about self. And then next we come to about the introducing ourself. Ya. I will give you an example while we would like to introduce about ourselves. Saya akan memberikan contoh
memperkenalkan diri kita dengan menggunakan bahasa Inggris, khususnya di sini ya, using English, I mean. Oke, misalnya, for example, my name is Latifatul Lailia. You can call me Ii or Lala. Itu ya. Jadi kita bisa memperkenalkan diri kita dengan menggunakan my name is bla bla bla. Itu nama panjangnya. Kemudian kalau misalnya nama panggilannya siapa, berarti kita tinggal bilang saja, you can call me Ii. You can call me siapa, bla bla dan sebagainya, atau my nickname is dan sebagainya. Itu permulaan ketika kita memperkenalkan nama kita. Kemudian bisa juga kita menggunakan kemudian setelah memperkenalkan diri kita atau nama kita juga bisa menjelaskan misalnya tentang usia. Talking about age. Umur kamu berapa? How old are you? Misalnya umur kamu berapa? I am 16 years old. I am 17 years old. Saya berusia 16 tahun. Saya berusia 17 tahun dan sebagainya. Oke, it is talking about age ya. Ini perkenalan dengan bertanya-tanya tentang usia atau umur. Kemudian selanjutnya next talking about address ya. Sometimes while we introduce each other, sometimes your friend asks about your address. Where do you live? Di mana kamu tinggal? So you can answer. Jadi kalian bisa menjawabnya dengan I live in Jalan Seroja, I live in bla 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 dan sebagainya. Itu contohnya ya. Kemudian misalnya ketika kita ingin sharing or telling about our family and hobbies, misalnya my family, I have my father's name is bla bla. It is a pilot. Misalnya ketika kita sudah perkenalan, kemudian mau talking about your family, menceritakan tentang keluarga, misalnya mulai dari nama bapaknya siapa, kemudian pekerjaan orang tuanya apa, misalnya he is a pilot, and my mother's is, ibunya siapa, she is housewife, dia ibu rumah tangga, misalnya contohnya seperti itu. Ketika itu menjelaskan atau menceritakan atau sharing about family. And then yang terakhir mungkin bisa juga hobi. Ya, my hobby is, I have a hobby. My hobby is collecting stamp. Misalnya, saya punya hobi saya itu mengumpulkan perangko. Tapi untuk zaman sekarang sudah nggak ada ya yang untuk mengkoleksi perangko itu, karena sudah jarang banget. Ya, karena sekarang sudah teknologi sudah semakin canggih. Kemudian misalnya di sini kalian juga ingin menceritakan atau ingin memberitahu tentang di mana kamu lahir, misalnya where were you born, itu misalnya ya. There are 2 points here. The first is I was born in blah blah blah, and then the second is I was born on blah blah blah. It is too similar ya, hampir mirip kan ya, hampir sama ya. Kira-kira ada perbedaannya apa tidak? What is the differences between in and I was born in and then I was born on? Kira-kira apa perbedaannya? Oke, perbedaannya terletak pada in and then on. Ya, bedanya gimana? Oke, while you want to tell about where you were born dengan menggunakan in, oke? I was born in, maka di sini disebut dengan POB atau disebut dengan place of birth. Di mana tempat kalian lahir? Misalnya lahirnya di Jepang, maka di sini kalian menggunakan yang in. I was born in Japan. Saya lahir di Singapura. I was born in Jakarta. Maka disebut dengan place of birth, tempatnya. Di sini tempatnya ya. Kemudian next dengan yang menggunakan on. I was born on 17 June 1999. Misalnya itu. Jadi yang on ini digunakan ketika menyebutkan tanggal lahirnya, bulan dan tahunnya, maka disebut dengan date of birth, tanggal lahir. Oke?
Paham? Do you understand? Okay, good. Jadi ini perbedaan dengan menggunakan in dan on. Okay, next, introducing yourself sudah ya. Is there any questions so far? I think you have understand all. Saya pikir kalian sudah mengerti semuanya ya, karena ini materinya masih sangat basic, kemudian masih sangat gampang. It's really easy for you, I think. And then for the last topic, we are going to learn about introducing other people. Kalau tadi kita sudah belajar menggunakan introducing yourself, bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita, yang terakhir maka kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan orang lain atau yang disebut dengan introducing other people. Sebenarnya hampir sama ya, tetapi nanti perbedaannya hanya terletak pada subjeknya saja. Ya, pada subjeknya saja. Terletak pada subjeknya saja. Ketika kalian memperkenalkan diri kalian, maka subjeknya menggunakan I atau my. Sedangkan ketika introducing other people, maka subjek yang digunakan bisa he atau she atau they dan sebagainya. Misalnya kalian ingin memperkenalkan Anton, misalnya namanya Anton. Oke, let me introduce about my friend. He is Anton. Karena dia laki-laki maka menggunakan he. Jika perempuan maka menggunakan she. Misalnya, she is Ani, she is Ana dan sebagainya. Itu ketika kalian memperkenalkan nama teman kalian. Kemudian sama ketika juga memperkenalkan alamatnya, ingin memberitahu alamat teman kalian atau orang lain, misalnya her address is atau his address is ya. Maka kalau perempuan menggunakan her, kemudian kalau laki-laki menggunakan his. Itu disebut dengan possessive pronoun-nya. Itu ya. Sudah simple, sudah selesai. Ada pertanyaan? Is there any question so far? Okay, I hope you will understand about my explanation. Maybe that's all for today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you.